Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang kembali di kelas online seni budaya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru dan bagian dari seni budaya yang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab seni rupa, yaitu gambar model dan gambar ilustrasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bidang seni musik. Nah, ada apa saja sih bidang seni musik ini? Pada bab seni musik yang pertama ini kita akan bahas mengenai lagu daerah, yaitu kalian harus mampu menyanyikan lagu daerah. Kompetensi dasar yang harus kalian capai pada bab ini yaitu memahami teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Berbicara mengenai lagu daerah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Nah, kalau begitu, apa sih lagu daerah itu? Lagu daerah ini yaitu lagu yang lahir dari budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Jadi, lagu daerah itu ciri khas dari daerah tersebut yang memiliki sifat turun-temurun dari nenek moyang sampai akhirnya pada zamannya kita. Maka dari itu, syair atau lirik yang digunakan pada lagu daerah tersebut yaitu menggunakan bahasa dari daerah tersebut. Misalnya lagu dari daerah Jawa Barat, otomatis bahasa yang digunakan yaitu bahasa daerah tersebut, bahasa Sunda, seperti itu. Itu yang dinamakan lagu daerah. Bentuk, pola, dan susunan melodinya pun biasanya itu sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan untuk dikuasai oleh semua lapisan masyarakat setempat. Dapat kita simpulkan bahwa lagu daerah itu lagu yang lahir atau berasal dari suatu daerah tertentu yang menceritakan sebuah lingkungan atau keadaan, bahkan budaya dari daerah tersebut yang bersifat turun-temurun. Lagu daerah juga mengandung fungsi-fungsi yang akan menambah nilai dari sebuah lagu tersebut. Yang pertama ada sarana upacara adat. Di berbagai daerah di Indonesia ini lagu atau musik itu memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan upacara adat. Misalnya pada kegiatan upacara seren tahun itu digunakan alat musik angklung sebagai musik pengiring atau bunyi-bunyian pada acara kebudayaan tersebut. Yang kedua ada musik pengiring tari. Irama musik juga dapat mempengaruhi perasaan seseorang untuk melakukan gerak tari atau memberikan sebuah ilustrasi dan membantu atau mempertegas ekspresi gerak. Dan juga musik dapat merangsang seorang penari untuk menggerakkan tubuhnya. Maka dari itu, musik daerah atau lagu daerah juga dinilai memiliki fungsi sebagai pengiring tari. Salah satu contohnya yaitu pada tari saman yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam, yaitu diiringi oleh rebana dan akapela saja, membantu mempertegas irama tarian. Jadi sebagai ketukan atau sebuah patokan untuk penari menggerakkan badannya. Yang ketiga sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat yang tumbuh atau berkembang di suatu daerah tersebut digunakan sebagai media bermain anak-anak. Contohnya lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan. Lagu tersebut merupakan lagu yang berasal dari Kalimantan
kemudian dijadikan sebuah media bermain anak-anak. Fungsi yang terakhir yaitu media penerangan. Nah, salah satu contoh dari fungsi sebagai media penerangan yaitu lagu dalam iklan masyarakat. Contohnya misalnya lagu-lagu Mars di masyarakat, misalnya Mars PKK. Dalam menyanyikan lagu-lagu daerah juga terdapat teknik dan gaya menyanyikannya. Yang pertama ada gaya lokal. Gaya lokal ini merupakan karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya gaya menyanyi daerah Jawa Barat berbeda dengan gaya menyanyi di daerah Sumatera Utara. Gaya lokal ini pada isu globalisasi kemudian disebut sebagai entitas lokal jenius. Gaya yang kedua yaitu gaya individual. Tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Pada teknik dan gaya menyanyi yang kedua ini yang membedakan yaitu pada individu seorang tokoh pencipta lagu tertentu dengan pencipta lagu lainnya. Yang ketiga, gaya periodikal. Periodikal karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya pada musik Betawi dalam Gambrang Kromong lagu Sayur dengan lagu Pobin, atau dalam lagu Keroncong Tugu antara keroncong asli, langgam, dan stambul. Jadi setiap karakteristik zaman tertentu menghasilkan gaya musik yang berbeda juga. Pada repertoar lagu-lagu daerah sering dibawakan oleh seorang penyanyi. Nah, setiap daerah juga berbeda istilah untuk seorang penyanyi. Di Jawa Barat disebut dengan sinden. Demikian juga di Bali. Di daerah Sumatera Utara sering disebut dengan perkolong-kolong. Di Kalimantan disebut dengan madihin, yaitu menyanyikan pantun-pantun dengan diiringi tabuhan gendang. Dalam bernyanyi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menyanyi itu harus menggunakan perasaan, juga memerlukan sebuah penghayatan agar pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai kepada para pendengarnya. Kemudian pada saat bernyanyi kita tidak boleh merasa grogi atau nervous, karena itu akan mempengaruhi konsentrasi kalian dan mempengaruhi pada sebuah lagu yang akan kalian nyanyikan atau bawakan. Itulah materi mengenai menyanyikan lagu daerah. Nah, untuk tugas minggu ini silakan kalian mencari 10 lagu daerah beserta asal daerahnya masing-masing. Kemudian kalian jelaskan makna yang terkandung dalam lagu daerah tersebut. Sampai di sini pertemuan hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai materi, tugas, ataupun tugas minggu depan, silahkan tanyakan langsung ke Ibu. Jangan lupa dicatat poin-poin penting apa yang sudah kalian simak dan sudah kita pelajari hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.